Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Untuk kalian yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Yang udah subscribe, makasih ya. Kita mau baca untuk baca banyak orang, jadi nggak usah baper-baper amat ya teman-teman kalau nggak cocok. Oke, mungkin ada di video lain ya teman-teman yang bisa lebih cocok. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah meskipun ada yang lain, ternyata saat ini dia tidak bahagia. Meskipun ada yang lain, ternyata saat ini dia tidak bahagia. Kita akan lihat dulu ya teman-teman, ada energi apa di pembacaan kita pada hari ini. Oke, energi yang pertama, ada apa yang menjadi dominasi pembacaan kita. Ada energi dari intuisi. Ini menandakan ya sebuah jalan terbuka, yaitu sebenarnya banyak dari kalian yang secara intuisi sudah bisa merasakan atau sudah bisa memprediksi gitu loh ya, bahwa sebenarnya saat ini dia tidak bahagia. Oke, itu satu yang Sora tangkap. Oke. Yang kedua ya, secara intuisi kamu tahu kamu dan dia itu masih terkoneksi. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini bisa ngerasain secara kuat gitu loh ya. Dia itu masih terkoneksi sama kamu. Meskipun dia mencoba mengabaikan itu, dia mencoba denial juga, tapi sebenarnya intuisi dia itu masih terkoneksi sama kamu. Intuisi dia masih memikirkan kamu, ya. Begitu banyak pertanda-pertanda yang jelas dia rasakan kalau batinnya dia itu masih kepikiran sama kamu. Jadi di sini ada intuisi memang yang kuat di antara kalian, dan intuisi batin kamu juga tahu bahwa kayaknya orang ini tidak bahagia gitu loh ya pada saat ini. Oke. Orang ini juga secara intuisi bisa saja galau ya. Seperti hatinya itu mungkin saja selalu terpanggil ke kamu, hatinya dia juga selalu kepikiran sama kamu. Oke. Kedua, teman-teman. Oke. Orang ini bisa saja orang yang memang sudah terpisah sama kamu. Ya, ada energi perpisahan di sini ya. Mungkin di sini ada perpisahan, atau memang ada di sini mungkin yang perceraian gitu ya. Tapi ya, ternyata walaupun statusnya pisah, belum tentu hatinya pisah ya teman-teman. Artinya di sini ada situasi, atau bisa juga kamu berdealing dengan seseorang yang ternyata dia itu sudah berpisah, single parent atau pisah gitu ya statusnya dia. Di sini juga ada dari water sign teman-teman. Ini adalah water sign yang paling kuat ya. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Banyak dari kalian yang zodiaknya ini atau zodiaknya dia itu ya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus-nya ya teman-teman. Lalu di sini ada energi teman-teman, it's not the right time ya. Orang ini bisa saja ya merasa bahwa segala sesuatu tuh sekarang seperti bukan waktu yang tepat ya. Jadi ini adalah seseorang yang bisa saja berusaha untuk lari dari perasaan dia sendiri yang tadi Sora sudah bilang, karena dia merasa mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk dia benar-benar berpikir soal perasaan dia. Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk mengelola semuanya perasaan, atau orang ini bisa saja adalah seseorang yang takut mengalami penolakan, takut di reject gitu loh ya. Jadi dia berusaha denial, ya sudahlah, daripada nanti aku balik aku malah di reject. Jadi dia berusaha denial teman-teman. Orang ini itu masih teringat segala waktu-waktu dan malam-malam yang kalian habiskan bersama, berkencan, spending time together gitu ya. Itu adalah sesuatu yang masih terus dia ingat teman-teman ya. Jadi memori tentang kebersamaan kalian itu kuat teman-teman, ada di sana, sehingga dia tidak bisa melepaskan begitu saja. Ya, ada kerinduan seperti ingin menghabiskan waktu bersama dengan kamu. Sebelum kita lebih lanjut ya, di energi pembuka intuisi itu udah jelas ada ya. Kita lihat dulu teman-teman, kamu berdealing dengan siapa? Kamu berdealing dengan seseorang itu yang orangnya itu punya banyak sisi pertimbangan ini dan itu
ya teman-teman. Orang ini kalau untuk namanya finansial, dia sangat memperhatikan antara keluar masuk situasi finansial dia, ya. Dan di sini teman-teman ada energi dari seseorang yang bisa saja sedang oleng ya keadaannya. Jadi mungkin saja nggak berimbang. Nah, intuisi dia bisa saja merasakan bahwa yang ada sekarang ya dia punya yang lain gitu ya, mungkin ada orang lain pengganti kamu dan sebagainya. Belum tentu pasti orang ya, bisa saja kerjaan, bisa saja keluarganya atau apapun itu. Dia merasakan tetap saja tidak bisa menjadi seseorang yang bisa balancing dia, seseorang yang bisa pas sama dia. Jadi di sini kenapa dia itu tidak bahagia, karena di sini ada situasi di mana dia merasakan kok orang ini yang aku sama-sama sama dia atau hal ini kok nggak seimbang ya buat aku, seperti nggak menyeimbangkan, bukan pasangan yang tepat gitu loh ya. Itu yang dia rasain teman-teman. Oke. Selain daripada itu, orang ini tuh ternyata masih punya perasaan stres ya, perasaan overthinking, perasaan mungkin saja merasa bersalah di sini teman-teman. Kepikiran kamu terus karena intuisi tadi terus narik-menarik gitu loh ya. Ada energi intuisi, energi kepikiran terus-menerus. Jadi orang ini tuh kayak mengalami stres ya. Ada yang susah tidur gitu loh ya. Apalagi dengan kenyataan bahwa yang dia pilih atau apa yang ada sama dia sekarang tidak bisa membuat dia seimbang, tidak bisa membuat dia bahagia gitu loh ya. Teman-teman, di sini sebenarnya orang ini itu seperti berusaha untuk mencari sebuah kebahagiaan. Apalagi khususnya mereka yang para single parent atau mereka yang single lagi ya, atau yang pisah gitu ya, kan sudah pernah mengalami kegagalan gitu ya. Jadi di sini kayak orang ini takut untuk tidak bisa merasa bahagia lagi ke depannya. Dan orang ini seperti tidak bisa melihat keharmonisan di depan matanya nih. Teman-teman di sini bisa lihat ya. Orang ini seperti tidak merasa ke depannya itu dia bisa bahagia atau seperti apa yang dia inginkan. Jadi bisa saja ternyata yang selama ini dia pikir baik gitu loh ya, ternyata pada saat berjalan dan dia berpikir, dia bisa melihat belum tentu yang bisa membuat diri dia bahagia ke depannya. Karena orang ini punya gambaran soal kebahagiaan sama masa depan ya. Orang ini itu adalah orang yang sangat dekat dengan sosok orang tuanya, sosok ibunya ya, sosok ayahnya yang sudah jadi seperti ibunya kalau dia punya orang tua yang single parent gitu ya. Orang ini tuh seperti juga rindu ingin diayomi, rindu ingin di taking care. Dia seperti butuh belahan jiwanya dia, teman-teman ya. Di sini juga ada periode di mana ya dia itu ngerasa tidak ter-taking care hidupnya dia. Jadi mungkin saja apa yang sama dia sekarang itu tidak bisa men-taking care dia. Dan teman-teman, bahwa kenyataannya ada energi dari semesta yang seperti dia rasakan memberikan banyak pertanda soal kamu. Itu membuat itu semakin kenceng dia rasain ya, kalau dia itu kepikiran sama kamu. Di sini ada energi, kalau yang Sora lihat, semesta seperti memberikan dia banyak pertanda, banyak petunjuk gitu ya. Ya tidak lain dan tidak bukan melalui intuisi dia. Ya. Salah satunya juga orang ini itu ternyata kehilangan sosok yang sangat sabar ya. Jadi mungkin saja yang bersama dengan dia tidak sesabar kamu gitu loh. Yang ternyata sudah berjalan dengan waktu, dia mencoba memberikan waktu dan kesempatan, ternyata kesabarannya tidak sama ya. Bagaimana cara dia, orang itu ngadepin dia dengan kamu ngadepin dia itu sangat berbeda. Itu bisa dia rasain, teman-teman. Oke. Dan ketika dia bersama dengan kamu, dia merasakan banyak hal itu seperti jalurnya yes atau jalurnya lancar ya. Namun apa yang dia rasain sekarang, mungkin dia merasa kayak banyak hal yang hidup dia nggak lancar. Itu satu yang Sora rasain. Kedua, dia banyak juga merasakan si orang yang lain ini gitu ya, atau hal lain ini gitu, bisa saja sering sulit untuk diajak berkooperatif ya. Artinya gimana ya, ketika diajak diskusi dan sebagainya, sering sekali kayak tidak ada kata-kata iya atau tidak ada kata-kata kooperatif yang dia harapkan gitu ya. Jadi orang ini udah berusaha sabar nih gitu ya, berharap
berharap bisa lebih kooperatif. Ternyata ya, kamu bisa membawa energi yang mungkin lebih kooperatif kalau sama dia, teman-teman. Oke? Dan hati dia itu sekarang semakin kemari itu baru bisa mulai lebih terbuka atas dasar intuisi dia sendiri. Hati dia tuh sekarang lebih terbuka ketika sudah berjauhan, merasakan dengan yang lain, bisa menganalisa sendiri, hati sendiri bisa kasih pertanda gitu ya. Di sini orang ini itu punya kerinduan, teman-teman, sama kamu ya. Dia rindu segala waktu-waktu kalian itu yang sama-sama gitu loh ya. Banyak happiness yang Sora udah bilang tadi, banyak kenangan yang seperti dia itu terbuka kembali kenangan itu kepada kamu ya. Dan hatinya dia itu kembali terbuka dan tersadarkan kalau dia masih punya perasaan sama kamu. Keintiman dia dengan pihak lain itu tidak terasa sama ya. Ternyata chemistry-nya tidak sama, intimnya tidak sama. Bisa saja secara fisik memang intim, secara fisik ada sentuhan fisik dan sebagainya, tapi chemistry-nya tidak sama ya. Intimasinya, pertukaran energinya tidak sama. Itu yang dia rasain, teman-teman. Oke? Apalagi dia merasa secara emosi, yang tadi Sora sudah bilang nyambung ke sini, dia merasa sama orang yang lain ini tidak bisa punya chemistry sedalam dengan kamu, sedekat dengan kamu. Artinya orang ini itu bisa saja secara fisik dekat dengan yang lain, tapi secara energi seperti berjarak gitu ya. Secara energi itu tidak bisa sebonding dengan kamu gitu loh, yang dia rasain. Dan di sini, teman-teman, dia itu mengalami kesulitan untuk let go kamu, atau kesulitan untuk mengikhlaskan kamu kalau yang Sora lihat ya. Apalagi sekarang ada jarak secara fisik maupun secara energi. Itu seperti pingin let go itu sesuatu yang susah buat dia, karena energi keintiman yang datang itu lebih kuat ya. Apalagi kalau banyak dari kalian yang sudah mulai kelihatan move on, itu semakin membuat dia tuh kayak ngerasa nggak nyaman gitu loh, kayak kamunya udah makin menjauh, dianya makin nggak nyaman ketika justru kalian berjauhan. Oke? Kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin saja punya binatang peliharaan ya. Oke, dia mungkin suka binatang piaraan atau bekerja dengan yang berhubungan dengan binatang piaraan. Oke. Dan Sora nggak pakai yang ini. Dan orang ini merasa kayak, teman-teman, orang ini berusaha membohongi dirinya sendiri, nggak bisa ya. Jadi orang ini adalah orang yang jelas-jelas menutupi ya, teman-teman, perasaan dia yang sebenar-benarnya kalau dia itu nggak bahagia. Oke? Dan orang ini juga menyadari gitu ya, dia kepikiran terus segala kebohongan dia sama kamu ya. Bisa saja ya ada beberapa dari mereka yang justru sekarang mengalami dibohongin sama yang lain gitu ya. Jadi seperti ada senjata makan tuan yang Sora rasain di sini ya. Oke? Akhirnya orang ini tidak bisa menghentikan dirinya untuk masih kepo banget soal kamu, mau tahu soal kamu, dan akhirnya ya mantauin kamu, teman-teman. Di sini ada energi memantau ya. Kenapa sih dia itu kepikiran kamu terus dan gak bahagia selain hal yang di atas? Teman-teman, ini adalah bentuk dari keadilan dan buah karma yang terjadi ya. Artinya ya, hukum tabur tuai gitu ya. Mungkin dia pernah menyakiti, memberikan harapan, ada rasa kecewa. Apa yang dulu kamu rasakan sama orang ini, atau bahkan mungkin sekarang masih kamu rasakan sama orang ini, berbalik arah dia rasakan kembali. Jadi ini adalah adanya keadilan, energi yang kamu berikan bermirroring, oke? Dan kenyataan orang ini itu masih berhayal, terawang-awang gitu ya, masih banyak hayalan soal kamu. Dan sekarang orang ini malah energinya tidak bisa fokus, karena mungkin memang ada yang lain, tapi si orang tersebut belum tentu bisa memberikan energi fokus ke dia, teman-teman. Dan kenyataan bahwa kelembutan kamu, kesabaran kamu, ketulusan kamu, jadi energi yang sangat susah untuk dia lepaskan. Kalau Sora lihat di sini ya, jadi bisa saja, kan tadi kan Sora udah bilang gitu ya, dia berdiri dengan orang yang belum tentu sesabar kamu yang dia rasain ternyata gitu loh ya, dan belum tentu bisa memahami seperti kamu.
Orang ini juga merasakan, ya, kamu tuh bisa jadi seseorang yang bisa diajak kerjasama. Dia merasa kayak bisa teamwork sama kamu. Dan itu ternyata belum tentu bisa dia rasakan sama yang dia punyai sekarang. Bisa saja dia seperti merasa membangun sendiri, gitu loh ya. Seperti nggak bisa bekerja sama. Tadi kan Sora udah bilang ya, ada energi jarak yang seperti dia sama orang itu susah untuk bersatu, susah untuk sama-sama, kan? Nih, yang dia inginkan itu persatuan, yang dia inginkan itu suportif, yang dia inginkan itu keinginan yang setara dan sama. Nah, jadi bisa saja yang dia rasakan, teman-teman, dia nggak merasakan kok aku punya rasa yang sama, visi misi yang sama, koneksi yang sama, gitu. Oke. Yang ternyata tidak bahagia tanpa kamu. Selain itu, teman-teman, oke, dia cuma tahu bahwa ternyata mencari pengganti kamu itu pun tidak bisa membawa kepuasan batin, kebahagiaan, gitu loh ya. Koneksi ada, tapi tetap saja sekarang nggak ada kamu, beda rasanya, gitu loh ya. Tetap ada yang nemenin, tapi rasanya itu tidak sama, gitu ya. Dan kehilangan kebahagiaan itu dicampur dengan rasa bersalah. Jadi dia tidak bahagia karena dia merasakan kehampaan. Ada energi yang berbalik, karma yang dia rasain seperti apa yang kamu rasain, dan energi penyesalan, teman-teman, ya. Dan orang ini mendapatkan energi enlightenment, energi kejelasan, energi membuat jadi lebih clear, gitu loh ya, bahwa ya senyata-nyatanya ya memang inilah yang terjadi. Hati dia tidak bisa dibohongi, rindu akan keintiman, ada perasaan bersalah, nggak bisa ikhlas, gitu loh. Oke. Dan dia merasa sekarang itu seperti benar-benar dia itu, inilah ternyata ujian untuk dia, ya. Kalau ternyata ini adalah mempertanyakan perasaan dia sendiri. Mungkin sebelumnya dia pikir dia tahu yang dia mau, gitu ya. Dia tahu kalau yang dia mau itu si A, B, C, D, E, bukan kamu, gitu ya. Tapi ternyata setelah sudah dilewati ini, teman-teman, oke, di sini ternyata dia baru tahu, gitu loh, kalau ternyata tidak seperti itu. Dan sekarang energi keikhlasan dia itu benar-benar, dia itu ada energi kepasrahan. Dia nggak bahagia, tapi di sini juga ada energi pasrah, ya. Bisa karena dia karena dia bingung harus bagaimana. Ada yang bingung harus gimana. Ada juga di sini yang masih khawatir. Dan di sini ada yang energi pasrah juga ada. Tapi energi ingin bersatu dan tarik-menarik di antara kalian itu masih sangat kuat. Jadi, walaupun dianya pasrah nggak berbuat apa-apa, tapi energi batin itu terus tarik-menarik. Gitu. Makanya mantauin kamu terus. Ya. Apa yang mungkin terjadi ke depannya, teman-teman? Orang ini berusaha memanifestasikan, berharap, ya, wishing hubungan ini masih bisa berjalan. Kalau Sora lihat sih, dia masih pengen terikat, ya. Di sini ada energi ikatan kembali, ya. Jadi orang ini kayak bermanifestasi, semoga ada jalan kalian itu bisa sama-sama kembali, ya teman-teman. Karena di sini ada keinginan dia itu untuk kembali, they'll be back. Kamu bisa lihat ya, manifestasi untuk bersatu karena dia ingin kembali, ya. Orang ini ingin segera memberikan kabar sama kamu sebenarnya, ya. Walaupun di satu sisi yang tadi ada ketakutan ditolak, gitu loh, teman-teman. Dia tahu yang paling dia inginkan itu apa, yang paling cuma bisa muasin batin dia itu apa, muasin hasrat dia itu apa, ya dia tahu jelas itu ada di kamu ternyata, ya. Kebahagiaan itu sepenuhnya. Oke. Orang ini pun baru menyadari kalau ternyata pilihan cinta dia belum tentu pilihan yang tepat, gitu ya. Artinya di sini dia menyesali bahwa ada pilihan yang tidak benar-benar dia pikirkan atau tidak benar-benar dia renungkan, teman-teman, ya. Hanya mengikuti ego aja, tapi ternyata ketika sudah jalan beda ceritanya. Sora, tapi kalau kita balikan, Sora, apakah itu sesuatu yang mungkin baik?
Teman-teman, ini adalah masih sebuah teka-teki dan masih sebuah perjalanan panjang yang harus dilewati. Ada labirin, ada lika-liku dalam perjalanan percintaan ini. Artinya, Sora akan apa adanya bilang, kalau kamu melanjutkan dengan orang ini masih mungkin akan ada lika-liku dalam perjalanan percintaan kalian. Oke? Jadi, untuk kalian, kalau Sora lihat, ya, untuk kalian yang mau ketegasan, untuk kalian yang mau ketegasan dan kejelasan, kalian harus bisa tegas dan bikin jarak sama orang ini. Kenapa? Karena kalau kamu lanjutkan dengan orang ini, kamu akan masuk ke dalam satu labirin, seperti gambarnya, akan melewati lika-liku dulu sampai baru bisa ketemu titik finish. Ya. Kecuali memang kamu itu benar-benar sudah sangat cinta, sudah sangat sayang gitu loh ya, sehingga kamu merasa ya sudahlah, nggak apa-apa Sora, lika-liku ini aku jalani, aku terima dengan ikhlas ya, itu silahkan ya. Aku nggak tahu ya tarot reader lain gimana cara bacanya, cuman kalau aku berusaha kasih gambaran sejelas-jelasnya dengan logika yang bisa aku dapetin dari kartu. Ya, aku nggak tahu kalau yang reader lain gimana caranya. Cuman kalau yang Sora lihat di sini itu gitu loh. Kalau kamu lanjutin gitu loh ya, kamu akan penuh dengan lika-liku gitu loh ya. Apalagi pihak yang lain itu tidak mungkin langsung mau melepaskan dia begitu saja gitu. Jadi kamu masih akan masuk ke dalam hubungan yang complicated tadi gitu loh. Bukan nggak bisa jalan, tapi kamu harus tahu ada harga yang harus dibayar gitu loh. Ya, harus banyak kerumitan yang dilewatin dulu lah intinya gitu. Tapi Sora, kalau nanti aku lepasin dia, aku ada yang lain nggak Sora gitu ya. Kamu kan sering takut ya, kita semua tuh takut gitu ya. Oke, teman-teman, di sini akan ada sesuatu yang datang dengan segera sebenarnya kalau kamu bisa lepasin. Ya, tapi di sini memang butuh energi dari kekuatan, namanya night ya, kekuatan untuk berani bergerak dan cepat gitu loh ya, tegas. Jadi langsung secara logika pergerakan itu akan bisa datang. Ada komunikasi lah yang setidaknya akan mulai datang. Tapi balik lagi, kamu harus tegas dulu memutuskan. Tidak akan ada yang bisa datang kalau secara jiwa gitu ya, kamu masih menginginkan koneksi dengan orang ini. Gini, tegaskan jiwamu gitu ya. Kenapa? Hanya dengan niatan yang kuat itu baru bisa melepaskan ikatan ya teman-teman. Oke, Sora pernah dapat case klien yang dia sangat terkoneksi secara jiwa satu dengan yang lain, bahkan mereka bisa bertelepati ya. Sora lihat sendiri gitu ya klien Sora. Tapi karena waktu itu kondisi dan keadaan disadari oleh klien Sora bahwa si pasangannya ini gitu loh ya, si soulmate-nya ini atau twin flame-nya ini itu sudah punya pasangan yang lain yang secara resmi gitu ya. Jadi mereka sempat dekat, belum ada relationship, tapi dia bilang dia akhirnya dengan kekuatan penuh meskipun dengan jatuh bangun, nangis-nangis, Sora tahu gitu ya, sangat sakit buat dia lepaskan dengan ikhlas. Ya, makanya dia banyak meditasi, dia banyak beribadah juga, teman-teman. Ya, dia melewati proses healing juga yang sangat panjang untuk bisa mengikhlaskan si orang ini. Ya, kenapa? Karena dia juga ketemu sama orang ini kan kayak, bayangin ya teman-teman, sepanjang hidup gitu ya, umurnya klien Sora juga udah yang belum tua sekali tapi bukan yang muda sekali gitu ya. Dia bisa ketemu sama seseorang yang sangat connect sama dia gitu. Jadi kayak bayangin ya, kamu menunggu seseorang sepanjang umur hidup kamu, tapi kamu harus melepaskan dia bahwa kenyataan ada situasi yang tidak memungkinkan, itu akhirnya dia lepaskan. Cuma dengan energi ikhlas. Ya, makanya teman-teman janganlah maksa ya. Kembali keputusan ada di tangan kamu. Kalau Sora itu jadi reader gitu, aku nggak suka maksa. Karena kamu punya tanggung jawab sama keputusan kamu, karena itu hidup kamu. Untuk teman-teman yang mungkin mau aja untuk lebih menambah ketegasan, untuk bisa lebih clear ambil keputusan, teman-teman bisa beli batu clear quartz ini dari Piramid yang berisi energi healing untuk mengclearkan dengan energi yang lebih positif ya. Untuk melepas energi negatif ya, ketakutan, kekhawatiran, kebucinan berlebihan, itu energi negatif teman-teman. Yang oleng ya, ini bisa ditaruh di tempat kerja, jadi bisa fokus, ditaruh dekat tempat tidur untuk membantu tidur, dan bisa banget dibawa bermeditasi ya, dengan afirmasi melepaskan energi negatif. Sora tuh kebantu banget loh, semenjak ada ini di mejanya Sora bisa baca dengan lebih clear gitu ya, dan lebih tenang gitu. Karena Sora juga manusia, hidup perjalanan panjang juga banyak naik turun ya.
Atau teman-teman yang kepingin beli produk kupu-kupu di gelang, kalung, atau cincinnya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot selagi masih ada ya. Kalau untuk perhiasan kupu-kupu 195.000, kalau untuk piramid itu 200.000 sama 220.000, semua sama di Instagram Sora @sora_tarot. Yang kupu-kupu dari batu rose quartz ya, buat yang mau aja, atau yang kepingin personal reading juga sama di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Untuk astrologinya Sora akan tambahin sedikit lagi ya teman-teman. Oke. Sebentar ya, kertas aku mana ya? Bentar. Kita mau coba lihat. Oke. Ada tambahan dari Pisces, Gemini, Libra, dan apa ini? Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat alfabetnya. Ya, untuk teman-teman kamu yang mau personal reading ya, kalaupun nggak mau ke Sora cuma bisa kasih masukan. Teman-teman pilihlah reader kamu secara baik-baik gitu ya. Lihat historinya dia siapa, perjalanan dia tuh siapa. Karena sekarang tuh banyak banget yang Sora perhatiin itu juga apa namanya ya, teman-teman bisa lihat sendiri kualitasnya gitu ya. Kenapa? Ini kan hidup kamu gitu loh. Jadi lihat juga historinya gitu. Apalagi di sini sekarang banyak pembajakan gitu ya. Banyak juga apa namanya yang ngaku-ngaku jadi reader siapa, ABCDE gitu loh ya. Kamu pelajari juga ya. Jujur ya, kalau dari Sora itu kadang-kadang Sora nontonin juga konten creator lain ya di tarot gitu. Nah, Sora tuh jujur ngelihat banyak teman-teman yang lain itu, banyak loh teman-teman yang ternyata bagus-bagus banget bacanya, tapi yang nonton tuh cuma dikit gitu. Jadi kadang-kadang belum tentu juga gitu loh ya. Kalau yang nontonnya cuma dikit belum tentu bagus, belum tentu nggak bagus. Kalau yang nontonnya banyak belum tentu pasti yang terbaik. Itu sih menurut Sora ya teman-teman gitu loh. Cuman perhatiin deh, aku tuh ada beberapa reader yang menurut aku tuh bagus banget, tapi yang nonton tuh nggak banyak gitu loh ya, karena algoritma YouTube. Jadi memang harus gini, jadi konten creator itu memang itulah ya strugglingnya. Maaf aku sambil curhat. JBL HIA DDN FUBC UIS. Oke, dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet itu ya. Makanya kalau kamu ada dana, kamu juga boleh kok beli kartu tarot sendiri ya. Aku ada jual sih, kalau nggak mau beli sama Sora boleh, sama yang lain boleh. Kamu bisa belajar, jadi lihat yang dibaca benar apa enggak ya. Ada T dan ada W. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, silahkan Sora minta maaf. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora, itu juga aku. Dan Sora tunggu belanja dan juga personal readingnya. Dukung Sora selalu teman-teman, karena jujur sih jadi konten creator tuh capek banget ya. Bikin video pagi sore gitu loh ya, sehari 2 kali. Bayangin dalam 1 tahun bikin video 365 dikali 2. Oke, aku main ngobrol-ngobrol juga sama konten creator lain ya, lumayan redes gitu teman-teman ya. Tapi yang namanya kita kerja semua juga sama ya. Dan untuk yang para bete-bete karena Sora kok jualan, Sora kok gini, teman-teman, maaf, Sora hanya berusaha menjualan dengan cara yang halal ya. Namanya juga Sora jualan, Sora harus promo karena Sora nggak pernah tahu. Mungkin ada orang baru yang baru nonton, baru masuk, dia kan nggak tahu produknya Sora gitu loh. Dan aku tuh cuma cari usaha dengan cara yang halal loh teman-teman. Aduh, apa ya, cobalah jangan terlalu julid sekali gitu ya jarinya gitu loh. Kenapa sih harus haters gitu loh? Jualan halal dikomplain, orang bacain halal diomelin gitu ya. Aduh, benar-benar ya, zaman sekarang tuh kehidupan benar-benar berat sehingga membuat orang-orang secara emosional tuh nggak bagus. Makanya teman-teman yang nonton ini, Sahara aku berharap kamu tetap jadi orang baik, kamu tetap bisa cleansing energi kamu di tengah kegilaan dunia ini dengan energinya. Ya, kenapa Sora bilang gila? Ya paling simpel, banyak perang, banyak apa di sekitar kita, jadi ngaruhin energi kita. Dan kamu kebawa jadinya, ya kan? Oke, jaga diri kamu ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.